Kalau nanti terbukti, ya, terbukti ini hanya settingan, ini hanya drama-dramaan si Bahar, ya, untuk pengalihan isu dari keadaan dia yang sudah terpojok, maka nanti akan muncul suara dari kelompoknya. Hati-hati, ulama ditembak, gitu. Kebangkitan PKI, hati-hati, Polri disusupi, akan muncul nanti suara-suara itu. Jadi mau bikin permainan yang wah gitu, ya. Kalau tidak terbukti nanti, maka dari kelompoknya yang mengatasnamakan umat Islam, jadi seolah-olah itu suara umat Islam seluruh Indonesia, ya. Nah, dari kelompok itu akan menyerang kepada institusi kepolisian nanti, tidak percaya kepada hasilnya, bersekongkol, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mau diadu domba kita, mau diadu domba. Solusinya gimana? Ya kita jangan mau diadu domba, gitu. Jangan mau diadu domba. Dan saya berharap aparat yang menangani kasus ini, yuk mainkan secara profesional. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang ditakuti. Jadi ada indikasi itu ada, bro, ya, indikasi itu ada. Bahar pengennya dari pihak aparat, dari pihak kepolisian mengakui, mengiyakan kalau si Bahar korban penembakan OTK. Ya, kalau itu terbuktikan, menarik simpati pas saksi tanpa ada di situ ditemukan bercak darah, tanpa ada ditemukan proyektil, maka Bahar tetap ngotot. Kalau nggak terbukti, bisa dituntut balik nggak, Bang? Ya itu nanti dia, meskipun nggak ada yang menuntut, prosedur hukumnya udah seperti itu, laporan palsu kan. Nah, kalau tidak terbukti nanti, otomatis Bahar akan jeblos. Tidak terbukti kalau itu cuma settingan, kalau itu cuma drama, bohongan. Maka nanti akan muncul suara-suara nanti, suara-suara yang menggaungkan jualan PKI lagi. Itu akan muncul. Di awal kan udah kelihatan. Di awal sebelum kasus ini begitu mencuat sampai sekarang, berita yang pertama menyebarkan itu penembakan kepada Bahar. Pihak ketiga sudah bermain. Hati-hati, PKI bangkit dan seterusnya. Bung Lubis mengatakan, ada kurang lebihnya seminggu setahu saya dari berita-berita update. Itu belum ada keluar hasil visum, belum ada ini. Bukan berarti mendesak pihak kepolisian. Ya, saya tidak punya hak untuk mendesak itu kepada aparat yang menangani kasus ini. Cuma bertanya, kok belum keluar, Pak Polisi? Kira-kira hasil visum itu berapa lama sih keluarnya? Ujar Bung Lubis. Begitu. Dan seterusnya. Jadi nanti kalau nanti terbukti, ya, terbukti ini hanya settingan, ini hanya drama-dramaan si Bahar, ya, untuk pengalihan isu dari keadaan dia yang sudah terpojok, maka nanti akan muncul suara dari kelompoknya. Hati-hati, ulama ditembak. Jadi mau bikin permainan yang wah gitu, ya. Kalau tidak terbukti nanti, maka dari kelompoknya yang mengatasnamakan umat Islam, jadi seolah-olah itu suara umat Islam seluruh Indonesia, ya. Nah, dari kelompok itu akan menyerang kepada institusi kepolisian nanti, tidak percaya kepada hasilnya, bersekongkol, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apabila tidak terbukti, mereka akan teriak-teriak kriminalisasi ulama. Begitu.
Dan tadi saya baca berita dari LBH mana itu, lupa saya. LBH yang melaporkan Kiai Imaduddin itu juga sudah berkomentar, meminta kepada para pejabat, para elit politik supaya jangan ikut-ikutan dalam mengomentari kasus penembakan Bahar. Kurang lebihnya seperti itu ya. Meminta dari LBH tersebut, saya lupa nama LBH-nya ya. Iya, dari Jogja, betul. Yang melaporkan Kiai Imaduddin itu meminta supaya pejabat-pejabat jangan ikut-ikutan. Karena katanya kalau pejabat ikut-ikutan nanti bisa jadi kasus penembakan Bahar ini menjadi dibilang settingan. Berarti sudah mulai terbongkar kalau ini settingan. Maka muncul suara-suara dari mereka, sehingga nanti kalau hasilnya final ini settingan, ini gara-gara pejabat ini gara-gara elit politik ini gitu. Jadi mulai masuk satu persatu ya. Siapapun berhak dong mengomentari, berhaklah ya, siapapun berhak gitu, karena masalah ini terpublikasi. Itu LBH dari Yogyakarta itu, lupa saya namanya itu ya. Jadi sudah ada apa ya? Ada kisi-kisi lah ya. Ada kisi-kisi kalau ini sebenarnya settingan. Itu secara tidak langsung kisi-kisi itu. Katanya kalau nanti para elit politik, pejabat dan segala macam ikut-ikutan, nanti takutnya kasus ini dibilang drama. Dengan kata lain kan seolah-olah Bahar ini adalah musuh pemerintah, musuh pejabat. Dengan kata lain seperti itu kan. Ya, dengan kata lain seperti itu. Jadi kalian ini kan memang benci sama Bahar. Kalian ini kan pemerintah, orang pemerintah, para pejabat emang benci sama Bahar. Nanti takutnya Bahar yang benar yang ditembak dibilang settingan gara-gara kebencian kalian. Jadi kalian jangan ikut-ikutan. Secara tidak langsung seperti itulah tujuan narasinya. Secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Begitu penafsiran saya dari kalimat yang mereka ucapkan. Berarti sudah terindikasi kuat kalau itu settingan. Jadi kalau itu cuma bohongan, kalau itu cuma drama. Jadi mereka mulai mencari celah gimana supaya ketika ini terbongkar nanti bohongan, ketika terbongkar ini settingan, ketika terbongkar ini drama. Sebenarnya bukan drama, tapi gara-gara mereka ini. Gitu loh, paham nggak? Coba kalian googling ya. Saya lupa sih. Ya itu yang Muhyin Nufus itu, LBH Muhyin Nufus Yogyakarta komentari penembakan Bahar gitu, muncul itu. Jadi mereka meminta supaya para pejabat ya jangan ikut-ikutan dalam kasus penembakan Bahar. Karena nanti takutnya dibilang settingan. Bukan maksudnya apa? Paham nggak? Jadi secara nggak langsung bahasa itu mengatakan Bahar itu musuh pejabat, dibenci oleh pemerintah-pemerintah. Gitu. Nanti kalau pihak pejabat, pihak pemerintah, pihak istana secara khusus sudah ikut-ikutan, maka yang benar-benar penembakan pun akan difitnah sebagai settingan. Begitu maksudnya kurang lebihnya ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.